Menurut data, 85% penduduk di DKI Jakarta sudah memakai smartphone. Ya, berbicara masalah smartphone berarti informasi yang masuk ke kita itu sangat cepat, ya. Dan kalau berbicara masalah media, sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi media seperti ada Twitter, Facebook, Instagram, dan banyak lagi deh. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat melihat sebuah konten di mana ada dua sosok yang sangat saya impress banget dengan cara berbicaranya, dengan seadanya, dengan apa yang dia ngomongin juga kayaknya masuk aja dan saya ikut tertawa. Nah, dengan seperti itu saya mempunyai kesan bahwa mereka mempunyai karakter yang luar biasa. Aplikasinya atau akunnya namanya Banteng Media, ya. Dan di dalam Banteng Media ada apa aja? Siang hari ini atau hari ini kita kedatangan 2 orang koki dari Banteng Media. Kalau biasanya bikin ketoprak, gado-gado, nah ini kokinya bikin sesuatu yang update biar viewer atau penonton juga mengetahui dari sisi sosial maupun dari sisi yang lainnya. Yang pertama saya perkenalkan Oliver Simbolon, biasa dipanggil Bobby. Dan yang satu lagi namanya Jimmy Fajar. Tapi biasanya biar ke anak mudaan namanya Jimbong. Thank you guys sudah datang. Oke. Boleh dibuka maskernya. Udah boleh ya? Udah dong. Kan tadi udah prokes kita. Oke. Aduh, Bener. Thank you udah datang ke studio. Ya. Ya, ini sebetulnya cuma di satu sudut ruangan. Rumah kita tuh 2 hektar. Wih. Sampai di sana lu lihat tuh pada berenang kan. Ini penontonnya ribuan nih. Wih, banyak banget. Thank you udah datang ngobrol-ngobrol masalah media. Tema kita hari ini adalah cermat dan efektif di media. Oke. Kita tahu media sekarang menjadi sebuah apa ya? Udah Dibilang kebutuhan kali ya. kebutuhan, mau promosi, mau jadi terkenal juga harus punya media gitu ya. Mau yang cepat menjadi terkenal juga bisa lewat media itu gitu kan. Nah, sebetulnya Banteng Media apa aja sih jenis dari Banteng Media ini? Selain ada Banteng TV, terus apa lagi kira-kira? Siapa nih yang jawab? Bobby. Nih, kokinya nih. Ini bukan kokinya. Gue yang ngeresepin. Ngeresepin Resep, sekaligus resep. ngewangin. Enggak, yang rusakin juga. Gue bagian ngaduk. Iya. Gimana? Banteng Media apa aja? Kalau di Banteng Media itu, gue cerita sejarahnya dulu kali ya. Iya. Kayak menariknya sih. Itu sebetulnya pertanyaan nanti. Emang dia benar-benar deh? Oh gitu? Jangan Udah deh. teorinya. Kalau Banteng Media itu, Kok gue jadi ngotot ya? nah gue ganti gue jadi host nih. Oke, gimana? Nah, Banteng Media itu di dalamnya memang ada Banteng TV. Ya. Banteng TV yang kita menggunakan platformnya itu YouTube channel. Oke. Lalu kita juga ada Banteng Radio. Oke. Selain Banteng Radio, kita juga pastilah ya kayak yang platform-platform yang ada di sekarang ini lah ya, Ya, kita pakai media Twitter, sosial. ya lah kita Twitter, pakai Instagram dan Facebook. Ya. Nah, masih ini aja sih yang kita pakai untuk memberikan informasi-informasi terkini untuk para kawanan Banteng ya, kawan Banteng. Gitu. Karena memang kebetulan kita ini ada wadahnya namanya komunitas Gue Banteng. Oke. Kurang lebih begitu. Komunitas anak-anak muda lah ya. Iya. Radio. Tadi sempat disebutin radio. Kalau TV udah ketahuan deh Banteng TV ya. Radio. Bersiaran. Loh, Nah, ini putar lagu-lagu. Loh, maksudnya kan radio kan konotasinya kan gitu ya. Ada frekuensinya, dengerin lagu. Yo guys, ini lagu dari Kahitna kayak gitu-gitu enggak? Makanya lihat ini, nih gue jawab lagi dulu ya. Makanya lihat dulu, namanya Gue Banteng. Ya radio suka-suka gue. Tas kita. Terus kita. Mau ada musiknya kayak apa? awalnya itu Iya. sampai orang pernah nanya nih, Bung Jeff. Nah ini Iya. ini kacau nih orang ini. Bro, itu Banteng Radio channelnya frekuensinya berapa Itu ya? makanya gue pertanyaan sebetulnya soalnya gue juga nyari-nyari kagak ada. Nah, terus Gue jawab begini, oke kalau lo merasa Banteng, cari channelnya. Putar terus pojok kanan mentok, kalau sudah sampai mentok, lo belum dapat channelnya, berarti lo belum gua Banteng. sama Itu. aja gitu. Tapi rencana ke sana ada dong. Ada, Harus kalau ada ya. ada. Karena kita tahu situasi pandemi ini kita nih ya. Gue apa lo sama kalian kita bertiga gitu ya. Harus cermat. Iya dong. Harus cermat mengantisipasi segala sesuatu terus berkarya. Betul. Betul kan? Betul. Oke. Nama Banteng Media. Kenapa mesti Banteng Media? Kenapa nggak kura-kura atau daun-daunan kayak gitu-gitu? Kenapa mesti Banteng Media? Kenapa terlepas Banteng? daripada
partai kita. Iya. Kenapa Banteng? Karena gini loh, sedikit banyak memang kita melihat dari filosofi PD Perjuangan, Oke. gitu ya. Di mana dia bertanduk, ada mata merah, ya, Yes. terus Moncong moncong putih. putih. Ya. Kan kita juga ngelihat bahwa tanduk itu kalau di kami ya, kalau di kita ini di Banteng Media itu tanduk itu berani, gitu loh. Nyeruduk. Tajam, Ya, tajam kan, tajam. betul. Tapi kalau di kami agak dihalus-halusin dikit Dilingkerin. lah. Gitu loh. Dilingkerin. Ya, Dilingkerin. Nah, terus kalau mata merahnya kita aware dengan situasi-situasi terkini. Oke. Khususnya anak muda. Ya. Kalau di zaman Bang Jeffrey gini kita udah kayak nggak kena kali ya. Iya. Ya, nanti Zaman pada masanya. ada yang tersungging, Bos. Saya mau kasih lihat KTP. Saya Oke. tuh baru di Baru bawah berapa? 40. Iya, percaya. Percayalah. Oke. Nanti kita undang deh. Iya. Tunggu. Hmm. Tadi sempat ngomong Hmm. bahwa anak muda. Ya. Emang targetnya anak muda aja? Fokusnya memang lebih ke anak muda karena kayak tadi kan Bang Jeffrey kan bilang bahwa anak-anak muda sekarang itu kalau gue mikir gini sama si Jimong dulu zaman dulu itu kita hanya sebagai penikmat media. Oke. Tapi kalau sekarang semua pemilik media dengan menggunakan platform-platform tadi. Betul. Nah, artinya di situ kita ngelihat sebuah kesempatan ya, bahwa ya kita pun bisa sebenarnya mempergunakan platform-platform yang ada. Nggak mau kalah sama yang muda-muda. Betul. Gitu loh. Nah, sekarang gini. Tadi kan bilang bahwa kita menjadi kayak kalian tuh menjadi penyebar. Penyebar berita. Ya. Hanya sirkulasi berita tentang komunikasi partai saja atau di luar itu? Nggak Ya, juga. Nah, nggak coba juga. deh. Bebas. Nggak juga ya. Jadi Masak-memasak mungkin bagaimana bikin toge goreng gitu, ya kan? Masak-memasak kok. Jadi kan kita ada namanya Banteng Radio, terus kemudian ada Banteng TV. Kalau Banteng TV itu kita sifatnya liputan. Ya. Oke. Nah, Ya. Banteng TV itu kita liputan gimana? Seperti news ya? Ya, jadi misalnya ada tempat-tempat bersejarah, kemudian ada tempat-tempat yang memang bisa dikunjungi oleh Betul. anak-anak muda, nah itu Betul. kita sampaikan, kita Oke. siarkan. Nah, kalau untuk Banteng Radio itu lebih sifatnya kita nge-live ya, live. Ngocol-ngocolan sih sebenarnya. Ngocol-ngocolan, jadi main banyol-banyolan. Jadi misalnya guys. Oh, berarti semua gue lah. waktu itu pas lagi Banteng Radio tuh. Iya. Konyol banget lu berdua. Emang. Gue bilang nih apa-apaan sih ini Itu berdua? nama tengah kami berdua. Jadi Jimmy Konyol Fajar. Ada nama tengahnya memang. Oke. Iya. Udah, berarti konsep udah ketahuan. Targetnya udah ketahuan. Hmm. Satu pertanyaan nih. Hmm. Kenapa aspek untuk memberitakan itu lewat media aja? Kenapa nggak aspek lain? Untuk istilahnya gini, komunikasi partai, ya kan? Kenapa aspeknya di media? Kenapa milih jalur ini? Kenapa nggak umpamanya sosial, terus mungkin juga pelatihan atau apa gitu? Kebudayaan mungkin. Kenapa media? Jadi kalau media ini kan sebenarnya kayak gini, analoginya kayak itu sebuah mobil bak yang dimana yang kalau tadi disebut sosial lah, budaya atau politik sekalipun itu muatan-muatan di dalam bak itu tadi. Berarti kayak pool. Ya, Ya, di pool jadi satu, Betul. lo yang ngangkut. betul. Wih. Nah, tergantung bagaimana si mobil bak ini Ya. kita warnain warna apa, Oke. ya kan? Mau kemana? Mau kemana juga, Ya. gitu. Terus mau diceperin kah atau apa? Pokoknya gini kan banyak nih sekarang mobil bak. Kalau kita taruh sayur-sayuran ya kita jadinya ya cuma mobil sayur, ya dong. Iya. Nah tapi kalau misalnya lo bayang nggak muka gue yang ganteng-ganteng ini kan, ada di mobil bak itu, bah, gila. Pasti semua pada Nah, lifting. intinya kan, Sebelum Iya. terus oke. slogan lu dong yang berdua dong. Itu kompak banget tuh, seru tuh gua ngeliatnya. Sampai sekarang gua nggak bisa ikutan bertiga gitu. Jangan. Jadi Itu- kalau lu bikin, gua pakai green screen gitu. Gitu nggak bisa. jangan. Ini memang the biji. Iya. Kenapa the biji? Cuma 2 bos. Kalau bertiga, Emang lo pernah lihat banteng bijinya 3? 2 bos. Jangan ikut-ikut deh. bener nggak? Saya bilang, mereka tuh berdua punya karakter tersendiri dan which is oke, nggak ada masalah. Inilah mereka gitu ya. Dong slogannya dong. Oke. Oke, yang mana nih yang gue banteng tadi? Sebelum ke slogan, kita coba cerita sedikit boleh ya? Boleh. Soal- Tunggu. Ini slogan apa yel-yel sih yang biasa gue denger? Itu sebuah semangat. Semangat. Oh. Iya. Jadi bukan slogan,
Oke. Kita nggak jualan, kalau lu jualan baru bilang slogan. Tapi ini sebuah semangat, Bos. Ya. Semangat Jadi dinyatakan bersama-sama. Ya. Ada muatan persatuan, ada muatan kebersamaan. Ya. Itulah yang kita gelorakan. Jadi bahasa kita menggelorakan semangat. Oke. Dasarnya itu dari Bhinneka Tunggal Ika. Makanya terpikirnya itu pada saat, waduh ini kok begini-begini amat ya. Orang mau berjuang kok kayak takut-takut, apa segala macam. Nah akhirnya kepikiran nih, bro, mau nggak kalau kita bikin sebuah tren baru? Apa tuh? Muncullah namanya Gue Banteng. Ya, Gue Banteng. Betul, cuman kan Kalau kalau follow juga tuh, walaupun mereka nggak follow. harus gue. lu jangan nggak Nggak, follow mereka dong. nggak follow, sombong. Gue Iya. lihat aja dari tadi kagak pernah. Tadi padahal kita mau reject loh. Wah, ini kayaknya Unfollow. tapi nggak apa-apa karena teman sendiri. Oke, Iya, kita iya, kasih iya. dulu. Tunggu, Semangatnya kita ntar ya. begging, orang-orang pada minta follow, request gue reject, lu masuk gue minta-minta. Udah nanti dibagi kaosnya. Ada nggak ukuran dia? Ada. Custom made. Nah, Iya. jadi Gue Banteng ini memang sebuah sebuah brand lah kita anggap ya. Oke. Tapi ini bukan ada konotasi kemana-mana. Nah, tapi ini kurang kuat kalau nggak ada semangatnya tadi itu. Makanya kalau di PDI Perjuangan kalau nggak salah kan, ada dibuat supaya ini bergerak gitu. Iya. Nah, kalau di Gue Banteng kita membubuhkan satu semangat. Oke. Semangatnya itu yang memang harus kita gelorakan. Nah, karena ini ada sebuah kalimat ya. Nah, kita berbagi nih. Biasanya kalau kita lagi lagi syuting kayak gini nih, itu selalu kita gelorakan. Contohnya kayak gini nih. Ya. Kasih tahu. Oke, hai guys, kawanan Banteng dimanapun kalian berada. Di inilah kita semangatkan gelora kawanan Banteng kita dimanapun kalian berada. Ya. Saat sendiri, selalu siaga. Bersama kawanan, saling menjaga. Salam kemerdekaan kita. Merdeka. Merdeka. Gua Bantengnya belum. Nggak usah, udah pernah tahu. Udah bosen lagi. Tunggu. Jadi itu semangatnya ya tadi ya? Ya, semangat itu pasti ada yang nyiptain dong. Penciptanya ya kita berdua. Ya, nggak maksudnya terlepas daripada punya fundamental, daripada basic kemerdekaan, pergerakan, perjuangan. Kata-kata itu kan susah loh nyiptain. Buat kita mah apa-apa gampang ya. Di sini aja dibuat susah ya, bingung. Gantian deh boleh nggak ya? Gue nggak usah jadi pembicara deh. Semua pertanyaan gue dipatahin. Susah buat dia ya, susah buat dia. Tapi biar bagaimana, saya impress sekali dengan penampilan mereka. Berapa kali saya lihat, berapa kali sempat di record di jalanan mereka live. Terus ada beberapa juga di Kebon Sirih ya kalau nggak salah. Banyak lah beberapa. Di rel kereta api. Rel kereta Ya. api, ya. Bayangin nggak? Live ya di media sosial di pinggir kereta api. Kalau kereta api jalan, suka dukanya gimana tuh syuting live begitu? Waduh. Ceritalah. Kita juga mesti tahu nih kalau di Kalau dukanya itu hampir nggak ada ya. Nggak ada. Kita orang mah happy-happy Kita aja happy. lah. Lu mau gantian gue yang jadi host. Nggak, tapi tetap ada dukanya. Dukanya tuh kadang-kadang begini. Ketika kita ada di lapangan, tentunya kan masyarakat kaget. Ya. Ini mau ngapain sih nih orang-orang? Baju-baju merah, apa segala macam. ngomongnya selengean lagi. Nah, itulah yang ngomong bukan gua. Nah, cuma pada akhirnya ketika kita mulai ngeluarin perangkat-perangkat yang ala kadarnya itu, mereka langsung, oh mau syuting. Gitu. Nah, nggak sedikit juga. Bentar, bentar. Nah, Mengeluarkan perangkat-perangkat yang saudara, ala Seadanya. kadarnya. ala kadarnya. Nah, Nanti itu pertanyaan Max. kita udah siap pertanyaan dia. Kita nanti antisipasi. Iya, udah tahu. Terus masyarakat sekitar situ bilang apa? Jadi banyak juga masyarakat yang ini mau ngapain sih ini? Jadi Nah, nontonin ya. dari yang tadinya mereka mikir, wah ini pasti politik nih. Padahal begitu ngeliat muka-muka kayak yang begini-begini gitu, Iya. wah seru juga nih karena kita mencoba hadir dengan gaya-gaya yang lebih ke anak muda, Familiar lah gitu ya. kekinian segala macam. Malah kadang-kadang Walaupun tetap merah. walaupun tetap merah. Makanya kita mencoba berkomunikasi dengan gaya kekinian. Oke. Gitu. Jadi nggak jarang juga kita dicubitin sama ibu-ibu. Ayo. Au. Itu yang kita tunggu sebenarnya ya. Nah, terus dengan peralatan seadanya, Bobby ngomong, Ya. Jimbong, Ya. kasih tahu. Kayaknya lo kalau berapa kali live, itu lo yang paling sibuk. Masalah teknis lah, angle kamera lah, audio lah. Tapi lo sendiri yang di depan kamera, Iya. gitu loh. Gimana tuh? Jadi kita memang kalau sudah mau kita bilang, kita sudah di passionnya situ atau kita hobi lah kita Iya. bilang ya.
Kalau hobi itu kadang-kadang kita apapun kita kerjain itu nggak terasa, walaupun banyak yang kita kerjain, tapi kayaknya enak aja bawaannya. Pertama misalnya kita juga jadi host, terus kemudian kita siapin kabel, ngegulung kabel, nyiapin speaker, nyiapin mic. Nah, ini yang menjadi semangat kita juga buat teman-teman yang memang mau kita menggunakan sosial media tadi, nggak usah khawatir alatnya harus begini, yang ada aja pakai. Karena orang nggak akan ngelihat apa yang kita pergunakan, tapi akan melihat isinya. Betul. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Akhirnya kita berpikir, karena kan setiap ruang media itu kan sampai langsung ke pengguna. Betul. Nah, itulah yang kita harus sampaikan bahwa, dan juga kita menggunakan sosial media ini untuk yang memang betul-betul positif. Jangan cuma buat jebarin hoax atau apa gitu kan, tapi bagaimana kita juga bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Apalagi kan kita sama-sama paham, anak-anak muda ini kan masih apolitis atau tidak mau tahu dengan lingkungan. Nah, kita kembali mengajak ke mereka lagi. Yuk, kita punya alat, kita punya namanya handphone. Kita gunakanlah handphone yang kita punya itu untuk membantu orang. Untuk istilahnya menyampaikan informasi yang benar. Akhirnya mereka juga punya sudut pandang yang lain. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah, itulah yang kita coba komunikasikan ke mereka. Karena kan media adalah sarana untuk berkomunikasi. Betul. Nah, komunikasi inilah kita sampaikan dengan gaya kita ini. Iya. Keren. Selama berkreasi, perputaran waktu, banyak kendala nggak sih? Paling kalau hujan ya, kita repot kalau hujan, nggak jadi siaran. Karena kalau soal kendala, ya pasti kita kan semua bergantung sama alam nih. Nah, kadang-kadang ini juga selain sama alam, karena kita kan prinsip kita setiap kita menyiarkan sesuatu maunya live. Kenapa kita live? Supaya informasi itu cepat dan ini efektif, kagak perlu lagi diedit-edit segala macam. Ya memang kerja keras. Karena ada keterbatasan juga ya. Betul. Dia ini emang luar biasa ya, Bong. Padahal pertanyaannya, kenapa live terus? Itu abis ini gitu loh. Tapi dia udah ngomong, nah kita tuh biasa live. Kita jarang ini. Ternyata apa yang ada di otak gue lo udah bisa baca ya, Bob ya? Ya begitulah. Itulah kehebatannya gue banteng gitu loh. Kalau kita sefrekuensi, pasti kita jadi kayak ahli nujum. Nggak apa-apa deh, gue ulangin pertanyaan gue. Kenapa live terus? Kenapa nggak lo taping, diedit dengan baik? Terus kemudian audionya juga bisa lo ya istilahnya dibagusin. Betul. Ada suara kereta lo gantiin suara delman mungkin kan ya gitu loh. Kenapa? Yang mau kita tampilkan di sini adalah banyak sih halnya ya. Karena memang tentunya kita harus melihat juga kekurangan. Kekurangan itu artinya sumber daya manusianya, perangkatnya dan lain-lain loh. Baik lighting, nah pokoknya itulah yang berbau teknis lah ya. Nah ini kita pikirkan juga, ini kalau kita berkutat dengan ini kan masalah yang disebut sama Bung Jimbong tadi. Anak-anak muda sekarang kecenderungannya, wah gue mesti punya kamera DSLR, gue mesti punya ini. Akhirnya tujuannya untuk berkreasi, menyampaikan informasi, ya itu jadi rentan waktunya panjang banget. Banyak ketergantungannya. Jadi. Belum pada saat udah syuting, begitu mau ngeditnya, aduh males banget ini. Nah udah akhirnya, dari situ kita melihat bahwa media itu harus cepat. Harus cepat, menyampaikan informasi itu harus cepat. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikannya aja supaya orang tertarik. Nggak nyindir gue kan? Nggak nyindir gue kan? Belum. Itu nanti, bagian itu. Karena gue agak telat. Enggak, itu kan masing-masing, itu punya tren ya, punya apa? Iya. Punya gaya masing-masing. Nah, ini kita pernah tapping. Pernah tapping juga kok. Jadi prosesnya malah jadi lebih panjang. Akhirnya kadang-kadang isu yang mau kita angkat keduluan sama tetangga sebelah. Nah, jadi kayak gitu deh. Kayak kemarin nih yang Bang Jeffrey lihat mungkin baru yang di pinggir jalan rel kereta api ya. Baru-baru ini kami siaran live itu di laut. Di Pelabuhan Sunda Kelapa. Di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita naik perahu. Naik kapal. Lo nggak broadcast ke gue sih. Baru belakangan ini aja broadcast yang lain. Mau minta 3 biji tapi gitu, kagak mantau. Kan gue mesti minta diperhatiin juga dong. Intinya semua kasih sayang ya. Betul. Nah, itu kan kalau kita lihat tampilannya orang akan berpikir ini kameranya udah akan pakai kamera apa? Enggak, kita cuma pakai handphone. Iya, kapalnya ada 5 mungkin, padahal mah kagak. Nah, cuma modal handphone tuh. Kendalanya cuma satu, selain cuaca, ya itu di jaringan. Sinyal. Sinyal, gitu loh. Ada kadang-kadang apa ya, yang kamera tiba-tiba ini jatuh lah, apa, ada aja lah suka dukanya. Respons masyarakat kayaknya cukup baik ya.
dengan lumayan. Kok lumayan? Gue kan yang mesti bilang. Kalau lo yang ngomong berarti lo GR. Nggak, gue melihatnya bahwa respons masyarakat cukup baik dengan apa yang kalian suguhkan gitu loh. Jadi gue cuma berpesan tetap jalanin terus gitu loh, jalanin terus. Kalau perlu ada gue ya boleh aja, tapi ya siapin amplop lah. Iya, jadi T dong ya ntar ya. Bukan D lagi. Nggak, bercanda. Nggak gini, benar. Gue respons ngeliatnya semuanya viewer cukup tinggi, kemudian kalian punya followers juga bagus, dan apa yang kalian suguhkan juga baik, karena biar bagaimana gue juga berkecimpung di televisi zaman dulu ya. Pada zamannya ya. Keras gue zaman dulu gitu kan. Jadi gue udah tahu bagaimana, dan ya memang kalau peralatan memang seadanya memang kita bisa lihat, cuman tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah konten dan isinya. Betul. Sekarang gimana caranya kalau gue melihat, kita kan sekarang media sosial kan, pengguna media sosial di Indonesia tuh almost yang paling tinggi, nomor 2 di dunia. Ya. Baik itu kita kumulatifkan, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan semuanya. Indonesia nomor 2. Karena banyaknya pengguna tersebut, banyak yang menyalahgunakan media. Bagaimana mengantisipasinya? Ini dari kacamata kalian ya, sebagai banteng media ya. Bukan sebagai kalian ini. Tapi kalian juga pasti punya counter. Dalam arti kata banyak yang, ngapain sih lu? Ngapain sih bikin konten kayak gitu? Cemen banget sih. Pasti banyak gitu loh. Tapi apa yang kalian suguhkan sebetulnya jujur. Dari hati kalian mau mengedukasi, kalian memberikan. Cuman pada prinsipnya, sebetulnya yang efektif itu bagaimana? Karena banyak masyarakat ada yang like dan dislike. Coba deh, Bob, dari lo dulu. Ini sebenarnya agak rumit ya sebenarnya. Ini benar-benar rumit karena begini loh. Yang kita hadapin ini adalah sebuah tren yang menguntungkan para pengguna media sosial. Jujur, gua juga cuma sebagai pengguna sebenarnya, tapi sedikit-sedikit gua memperhatikan. Semua itu dimulai dari bagaimana anak-anak muda tepatnya ya, terinfluence sama seseorang yang menggunakan media sosial terus menghasilkan uang. Ya dong. Nah itu akhirnya itu menjamur karena kenapa? Anak muda itu pragmatis ngeliatnya, wah gila dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, dia bisa punya follower banyak segala macam. Oke? Akhirnya mereka mulai coba cari referensi kemana-mana. Buntut-buntutnya, nah balik lagi karena anak muda ini kurang kreatif mungkin ya, karena dia tidak mengupgrade pengetahuan kreativitasnya, munculnya jadi apa? Kekonyolan. Jadi dia menjual kekonyolan, dia menjual bully-bulian lah atau apa segala macam demi apa yang dinamakan traffic, subscriber dan lain-lain. Nah akhirnya ini banyak juga kita dapat keluhan dari teman-teman yang memang mengerti dunia kreatif. Kok begini amat sih gitu. Nah akhirnya masyarakat mulai terbagi juga. Ada yang tadi like or dislike. Nah ada yang ngelihatnya ya mohon maaf jadi kayak lo kok jadi bikin kayak konten sampah gitu. Hanya gara-gara mau meningkatin subscriber sama profit tadi, gitu loh. Ada juga yang ngomong sama kita, lo gini-gini mau numpang-numpang tenar lo, lo cuma mau nambah-nambah subscriber lo. Kita nih manjatnya tergopo-gopo, karena memang muatan kita bukan mencari subscriber, tapi kita sebenarnya mau menunjukkan kepada generasi muda, gitu ya. Ini muatan utamanya sebenarnya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini supaya jangan sampai teknologi ini malah memperbudak kita. Betul. Ya, ini sedikit banyak bisa merubah pendirian kita sebagai warga negara yang berbangsa. Dengan coba bayangin deh, konyol-konyolan lah atau membuat konten-konten yang nggak ada manfaatnya. Ini kan yang ditonton sama jutaan manusia di seluruh dunia. Betul. Kurang lebih jadi ngelihat, oh asal dari mana? Oh orang Indonesia. Oh segini doang. Nah, makanya memang ini kita bilang agak rumit. Bagaimana memberikan edukasi bahwa kalian ini boleh kasih pesan ya anak-anak. Boleh dong. Kita ini adalah generasi penerus bangsa, ya, di mana kita diharapkan melek dengan teknologi. Jangan sampai teknologi ini menjadi menghancurkan diri kita. Ya. Buatlah konten-konten yang bermanfaat. Jangan dulu pikirkan subscriber. Itu semua ada masanya. Kita udah lihat kok banyak influencer yang tiba-tiba anjlok. Karena kenapa? Akan muncul influencer baru. Betul. Iya kan? Dapat keuntungan baru. Yang udah lama-lama, ya udahlah habis lah. Tapi yang namanya konten yang bermanfaat, edukatif, kreatif, apapun itu everlasting. Ya. Sifatnya akan dicari terus. Kalau yang di prinsip marketing itu, lu bikin konten yang sama. Yang ini bully. Yang mau dilihat yang mana? Betul. Ya. Betul. Tapi memang akan ada fasenya.
Tapi kalau ujung-ujungnya mau cari isi kantong mah ya susah gue ngomongnya. Iya. Gitu loh, Saya Bos. setuju banget karena ada beberapa juga orang bertujuan membuat sebuah account di media sosial, tidak pernah memposting, tetapi dia di mana-mana menjawab. Istilahnya seperti gue nggak perlu account gue banyak postingannya, tapi gue bikin ngejelimet orang gitu loh. Jadi di postingan lo, sampah, di Jimmy, di Jimbong bilang, lo payah lo kayak gitu. Terus di account saya bilang, ini receh banget sih. Jadi memang sebetulnya nggak tahu apa dia punya makna dan tujuannya gitu loh. Buat account kan sebetulnya dia harus mengetahui bahwa dia adalah sosok yang mendapatkan account di media sosial, sebarlah kebaikan, ya kan? Maksudnya spread the love, spread the positive side gitu loh. Maksudnya kan itu yang harus dilakukan ya. Tapi dia malah bikin account emang kepengen banyol, terus bully-bully, berantem gitu. Jadi akhirnya males gitu loh. Dia nggak memikirkan gini loh. Ini kita mau kasih lihat sisi serius kita nih. Dia nggak memikirkan bahwa yang dia buat itu kan akan permanen. Betul. Oke? Nah, 1 tahun, 2 tahun mendatang kayak gua kan punya anak yang masih kecil. Gua kan juga takut, Bos. Kalau dilihat, oh ternyata boleh begini, oh ternyata boleh begitu. Nah, itu dampak yang memang luas loh. Nah, ini yang kita bilang tadi bisa mengikis rasa apa ya? Bagaimana jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat lah. Humanis orang jadi terkikis. Nah, makanya ini kita coba edukasi ya. Kadang-kadang kayak di Gua Banteng nih. Kita nggak jarang loh banyak anak muda datang, "Bang, mau ikutan dong, Bang." Mau ikutan apa lo? Kalau lo mau ikutan siaran kayak gua, ntar posisi gua nggak ada. Iya. Tergantikan dong, enak aja lo. Akhirnya mulailah dengan, lo pegang kamera dulu sana. Nah, kita kasih tahu angle-angle-nya bagaimana yang baik. Betul. Nah, selain itu, bagaimana cara membuat konsep konten yang memang benar-benar ada manfaatnya lah buat bangsa ini. Itulah kira-kira, Bang. Bang, kan banyak orang sekarang seperti yang Bobby bilang, bahwa mereka membuat media sosial karena rasa, quote unquote iri. Kok dia bisa dari YouTube-nya dia bisa beli mobil, dia bisa ngirim bapak ibunya naik haji gitu kan, karena YouTube-nya. Masa aku nggak bisa, gue kan lebih keren kayak gitu-gitu. Terlepas ada atau tidak ada, terlepas sedikit atau banyak sekali yang melakukan seperti itu. Menurut Jimbong, tujuan dari medsos itu sebetulnya apakah itu? Maksudnya cari duit doang. Iya kan? Sekarang kan lihat, media sosial banyak. Kadang-kadang account ada satu orang yang namanya Jimmy Fajar. Kalau kita search itu bisa ada 6 gitu loh. Padahal orangnya sama. Nah, yang kelima bukannya deactivate kali. Enggak. Tapi memang tujuannya apa begitu? Menurut Jimbong gimana? Tergantung dari gini, kalau kita kan ngeliat pasti setiap orang tuh pasti melihat ada 2 sisi ya. Kalau misalnya contoh, gue melihat dari sisi bahwa ketika gue membuat sebuah akun itu, tujuan gue apa? Betul. Nah, itu dulu yang pertama. Betul. Bukan ikut-ngikut ya. Iya, jadi ada juga orang melihat, ya kayak tadi Bung Jeff tadi bilang, si ini kok bisa begini, ini bisa begini. Nah, itu kan sudut pandang yang berbeda. Nah, kita sih berharap ke depannya teman-teman atau anak muda yang mau berkreativitas melihat lo harus punya tujuan dulu. Dalam menggunakan sosial media ini tujuan lo apa? Betul. Nah, kalau gue secara pribadi dan mungkin ketemu dengan Bung Bobby ini bahwa sosial media itu adalah sarana kita berkomunikasi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkreasi. Betul. Yang ketiga lagi kita bisa ekspresif. Betul. Nah, kelemahan atau menampilkan sisi positifnya betul, kan? yang positifnya. Nah, kita mau mengajak bahwa bangsa Indonesia kita ini kan terlalu banyak tekanan. Betul. Terlalu jadi kayak introvert. Nah, supaya bagaimana menggali potensi diri kita masing-masing kan harus ada ekspresif. Betul. Nah, makanya kenapa TikTok laku, ya kan, kalau gue nyebutin masalah itu, kenapa? Karena mereka selama ini nggak pernah mengekspresikan diri. Nah, sosial media ini juga menjadi tujuan dia. Misalnya jadi tujuan tadi, biar dia bisa ekspresif. Mungkin dapat tekanan dari luar, dari ini, dia bete segala macam. Dia cara mengungkapkan ekspresinya lewat sosial media. Nah, inilah yang kita mau ajak ke teman-teman generasi muda. Yuk, lo bikin sosial media itu tujuan lo apa? Itu dulu yang pertama. Masalah kemudian nanti lo dapat benefit dari itu berikutnya menyusul. Karena kan kalau orang bilang proses nggak akan membohongi hasil, gitu kan. Nah, inilah yang kita mau sampaikan ke teman-teman. Yuk, tentukan dulu tujuan lo bersosial media.
kemudian nanti ada hasil mengikutinya, itu bonus buat lo. Iya, betul. Ya, gue setuju ya bahwa segala sesuatu tuh harus punya tujuan dulu. Iya. Ya kan? Apalagi kita melakukan sebuah media sosial. Media sosial nggak cuman close friend aja 4-5 orang, nggak kayak di grup WhatsApp gitu loh. Tapi ini begitu kita masuk ke dalam media sosial, kita harus menerima bahwa akan banyak sekali orang di seluruh dunia akan melihat kita, gitu loh. Itu Ya, poinnya, jadi betul. kalau lu melakukan sesuatu hal yang salah, efek negatif terhadap kita sebagai yang punya account pasti akan banyak ditinggalkan. Jangan kan jauh-jauh selebritis aja melakukan satu kesalahan aja follower langsung berat gitu loh. Apalagi kita masyarakat biasa, gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan terakhir deh. Mengantisipasi hal-hal yang negatif di media sosial. Kiatnya apa sih, Bob? Diamin Kiatnya? aja, diamin aja, atau bagaimana? Terus bagaimana menjawab dengan sebijaksana mungkin, atau apalah, terserah Mas Bobby lah, kira-kira apa gitu loh. Kalau gua melihatnya ini banyak aspek loh yang terlibat untuk gimana ya, supaya generasi muda ini yang notabene nanti membuat warisan kepada generasi yang masih muda-muda ini kayak anak-anak SMP, SD. Ini perlu penanganan serius dan perhatian serius untuk dari pemerintah. Ya. Pemerintah itu kalau dibilang sekarang ada produk yang namanya ITE. Ya. Kita terlalu jauh lah, kita nggak bahas itu. Tapi maksudnya pemerintah itu harus sadar juga bahwa apa yang sedang terjadi dengan munculnya atau semakin majunya teknologi di kalangan anak muda sekarang, ini nggak bisa lepas tangan, cuman memberikan warning misalnya kayak internet sehat. Aduh, anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang jago-jago teknologinya. Betul. Dia bisa aja masuk kemana, tahu-tahu dapat tuh konten-konten yang nggak semestinya mereka lihat. Betul. Wah, ini bilang kacau. Anak gua aja gua jaga nih. Percuma nih. Gua skrip di mana segala macam tetap aja. Nah, itu mungkin peran pemerintah. Yang kedua, keluarga. Kalau gua fokusnya ke generasi muda deh. Keluarga ini juga poin yang sangat penting sekali bagaimana anak-anak muda ini ya jadi menggunakan media sosial dengan sehat. Kenapa? Kalau keluarga nggak, gue pernah ngeliat nih dalam satu mall ada makan sekeluarga. Gue lihat bapaknya begini, ibunya begini, anak-anaknya juga begini. Gue bilang nih keluarga gimana ya bikin rumus ininya ya menjalankan. Nah akhirnya ini juga menjadi apa ya faktor baru nanti bagaimana ini bakal merusak generasi yang mendatang. Makanya kembali lagi. Nah, tapi selain tadi yang kita sebut ada dari pemerintah, keluarga. Ini kembali lagi ke individunya, Bang. Ya, individunya juga harus sadar bahwa gua ini berharga. Kenapa gua berharga? Karena gua ini dilahirkan oleh orang tua yang terhormat, keluarga terhormat. Ya, punya negara yang sebesar ini. Ya, oke? Nah dia juga harus melihat dirinya. Gue nggak boleh mempertontonkan kebodohan gue di depan kamera supaya ditonton seluruh dunia hanya gara-gara rupiah. Betul. Janganlah, kita juga berpikir juga. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang bermartabat, terhormat, dikasih Tuhan otak, ya berpikir segala macam. Ciptakanlah sesuatu hal yang baru, yang memang kalau kita bilang kita berlomba-lomba dengan negara lain. Apa lo bikin inovasi apa kek? Nih misalnya gelas lo tiba-tiba bisa jalan, apalah gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, kesadaran itu penting. Tunggu, gue lagi serius nih. Gue lagi serius. Terus. Lagi gue mau serius. Terus. Jadi sebaiknya generasi muda sekarang, ayo kita coba terbuka tapi tetap dengan aturan norma-norma keindonesiaan kita. Budaya ketimuran kita ini juga bisa dijual kok ke negara lain. Karena kenapa lo bersaing sama anak-anak yang muda di luar negeri ya, yang cuma joget-joget begini, apa segala macam. Gue bilang kontennya sama-sama aja. Kalau lo berani joget, boleh lo pakai dong baju-baju daerah kita. Betul. Ya. Betul. Tarian ini, itu lo membantu pemerintah juga mempromosikan Indonesia. Betul. Jangan kayak yang sekarang nih. Apa? Ngapain lo mobil apa nggak jelas tuh mobil apa sih? Ngerti. Nggak Gua ngerti mau ya? ngomong ah. Nggak, ini interesting. Sebetulnya gue ini pertanyaan terakhir, cuman karena ini jadi gue berkembang nih. Media sosial. Kenapa di Indonesia malah konten yang negatif lebih laku? Nah tuh, dia lebih ahli nih. Karena dia negatif terus. Emang otaknya lebih negatif, gue yang positif, makanya kita ketemu.
Enggak, bener. Kalau kita menyebar sesuatu yang positif, Iya. like-nya malah dikit. Dikit. Yang komen juga setuju, good, keren, apa gitu. Tapi begitu kita kontennya negatif, Iya. minta ampun. Langsung ya reaksi banyak ya. Punya data nggak? Kenapa bisa begitu? Atau mungkin menurut Iya, Jimbong iya. sendiri deh? Kenapa masyarakat Indonesia lebih seneng konten yang negatif ya? Ah, Kalau tadi gua ngeliat tadi kan bahwa masyarakat kita ini terlalu banyak tekanan hidup. Ya. Jadi Oke. secara nggak langsung kalau kita berbicara secara psikologi nih, walaupun kita bukan orang psikolog, itu lebih cepat menarik. Artinya ketika dia mendapat himpitan hidup dalam hidupnya itu, begitu ada yang seperti itu dia langsung cepat serak. Iya. oke. Karena himpitan yang tadi itu bereaksi dengan energi yang sama. Padahal yang terhimpit orang tuanya ya. Ya. Tapi sorry. Kadang-kadang mereka captionnya tuh cerdas loh. Walaupun negatif, Ya. cerdas. Kenapa ya bisa gitu ya? Tapi kalau dia positif, dia tidak bisa meng-create sesuatu dengan positif di akunnya dia. Tapi begitu dia ada yang, wah ini Ya, enggak, ya, ini enggak. ya. Gue lihat jawabannya sih gila-gila, pinter-pinter gitu loh. Nah, itulah salah satu yang menunjukkan dia mau mengekspresikan dirinya. Kan tadi kita bilang bahwa manusia itu kan dalam hal ini kan dia mau mengekspresikan diri. Nah, Oke, mungkin oke. salah satu komentar itu kan ekspresi dia. Iya. Terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian diekspresikan. Jadi kayak curhat, Nah, ekspresinya tadi dia Iya. bisa komen seperti itu. negatif gitu Nah, loh. generasi sekarang kan ngeri ya istilahnya. Dia lebih banyak dapat informasi dari mana-mana ketimbang Betul. kita dulu. Baru kita betul. megang handphone zaman dulu. Iya, iya, Nah, iya. dengan semakin banyaknya informasi yang dia dapatkan, itulah tadi bahasa tadi Iya, Bang iya. Jeffrey tadi bilang, dia cerdas ini. Ya, memang dia cerdas sekarang generasi sekarang. Gila ya. Nah, sekarang bagaimana kecerdasan generasi muda sekarang itu kita arahkan Betul. untuk yang tadi tujuan yang tadi, sehingga mereka punya wawasan atau punya paradigma yang berbeda. Ya. Iya, betul. Ya mungkin kan namanya zaman kita dulu ya, umur-umur 20 ke bawah atau 20 Dulu, sama maksudnya sekarang emang udah Gue masih 21 sih sebetulnya. Lo mau cek KTP gua? Jadi itu yang kita lihat bahwa anak-anak muda ini butuh wadah untuk mengekspresikan dirinya. Baik itu nanti ekspresinya ya positif, baik dia ekspresinya negatif, itu kan masalah pilihan dan masalah lingkungan di mana mereka berinteraksi lah kita bilang. Iya. Gue boleh nambahin nggak? Boleh dong. Nah, katanya soalnya durasinya tadi 5 jam ya? 2 hari 2 Dua hari, malam. oke. Kita udah nyiapin Karena tiga hari kita ya? ada biji. 2. Dua. Oke. Nah, kalau gue ngelihat begini, ini makanya kalau gue balik lagi pas pemerintah pasti gitu. Iya. Nah, pemerintah itu sebaiknya melihat yang tadi kecerdasan yang dibilang Bang Jimbong tadi. Coba deh pemerintah tuh melihat Diarahkan. fokusnya kepada generasi muda. Karena kalau ini dibiarkan, ya, generasi muda kita yang berhubungan tadi dengan pertanyaan, kok lebih ngelihat kontennya ini negatif segala macam. Secara nggak sadar nanti di masa mendatang, generasi muda kita akan jadi generasi follower, bukan yang Betul. Bukan menjadi creator. Iya, bukan menjadi yang memang inovator segala Iya. macam. Kenapa? Karena gitu, kita hanya bisa melihat, wih gila di Amrik sono lagi ini trennya nih, mulai ngikut. Ikut. Di Tiongkok sana lagi begini, ikut. Nah akhirnya jadi generasi pengikut loh. Tapi dengan kecerdasan yang sebenarnya ikut-ikutan juga. Jadi kalau dibilang soal kecerdasan ini kita masih jauh lah. Karena kenapa? Kalau gua nggak pernah ngelihat ya ada anak muda memang berani gitu loh, berani tampil beda dengan negara-negara lain. Iya. Meskipun tujuannya adalah ya untuk keuntungan misalnya kayak apa? Subscriber lah atau mungkin uang atau apapun itulah, you name it lah. Nah, tapi kembali lagi itu harus didorong. Nggak bisa dibiarin lagi. Karena gini ada perbedaannya dengan generasi kita zaman Bang Jeffrey dulu. Gue nggak bilang zaman kita. Nah, Ganti deh pemacara. zaman dulu gini Bang. Dulu kayak mungkin Bang Jeffrey pernah ngalamin gini. Zaman pager. Ah. Dulu kita masih punya rasa malu loh, ya, mau nyampein ke pacar kita nih misalnya. Gue pacaran pakai pager lagi. Makanya gue nyentuhnya ke lo. Udah gitu operator gue bilang, tolong kirim 10 kali ya. Bang." Nah, cuman mau ngomong apa? Sayang, jangan lupa makan ya, nanti kamu kuyus. Nah, gitu. Lo bayangin teleponnya ke operator. Udah setengah hati nih mau ngomong apa kagak? Ngomong kagak? Udah Lu gitu yang ngomongin ke operator. Udah gitu apa pakai ngomong 10 kali ya, Bang? Lah, operator juga bilang, ini orang kagak salah. Nah, zaman dulu kan teknologi belum secanggih sekarang, bener nggak? Dikirim dah cetak. Pacarnya pertama tuh, wah gila perhatian dia. Sekali, buru-buru makan. Begitu nggak lama, gara-gara delay nih, datang lagi 10 menit.
Gila dia perhatian. Lama-lama kelima, ini maksudnya mau jadi gue gendut apa gimana sih? Nah, tapi maksudnya itu kembali ke ini rasa malu. Betul, betul. Oke, rasa malu. Nah, kalau dibandingin sekarang, ya, rasa itu udah nggak ada, gitu loh. Artinya malu tadi ya. bebas. Barang kadang-kadang gini, ada yang berani loh buka-buka baju. Iya. Ada buka-buka pakaiannya dibuka Iya, segala macam. betul. Demi yang tadi kita sebut tadi. Walaupun mengantisipasi mereka bahwa itu adalah artistik fotografi Iya. atau apapun juga. Jangan berkedok dengan kata Iya, seni. iya, betul. Kalau pada akhirnya lu mempermalukan diri sendiri. Kalau benar-benar itu nyeni. Iya, Iya kan? seni ini kadang-kadang berdalih, oh seni itu kan luas. Ya nenek lo yang luas, oh seni juga ada pakemnya. Gitu loh. Adat budaya kita itu apa ya, nggak bisa lah Budaya ketimuran kita janganlah. tadi. Gitu. Iya, betul, betul. Jangan diperjualbelikan hanya gara-gara keuntungan yang namanya rupiah. Iya. Gitu loh. Ini pesuat ke generasi muda ya. Ya. Kita so bijak ya sekarang ya. Harus bos, karena tadi kita udah dibilang, lu jangan ngocol loh ya. Jadi teman-teman kita mesti tahu bahwa apapun yang kita posting di media sosial itu ingat bahwa ada jejak digital. Ya. Jadi taburlah atau spread your love, berikan kata-kata, berikan konten-konten yang benar-benar positif sehingga orang akan impress dengan apapun yang kalian konten. Sore hari ini kita ketemu dengan Bobby dan juga Jimbong. Terima kasih untuk datang ke studio. Terima kasih. Di Media Center. Besok-besok kalau gue lagi absen untuk menjadi pembicara, bolehlah ganti-ganti gitu kan ya. Terima kasih, mereka adalah Banteng Media dan saya berharap Banteng Media patut dijadikan contoh ya. Ini ada quote dari saya, terutama bagi para generasi milenial yang kini sebagai pengguna media sosial terbesar di Indonesia maupun di dunia. Dan semoga media Banteng atau Banteng Media ya banyak dapat memberikan hal-hal yang positif, konten-konten yang kreatif dan bisa menjadi influencer atau menjadi pengaruh bagi banyak teman-teman milenial. Siap. Terima kasih Jimbong, terima kasih Bobby atas kehadirannya di Terima studio. kasih. Oke, itulah tadi wawancara saya tentang media sosial dan sore kali ini kita bertemu dengan Banteng Media. Saya Jeffrey Waworuntu, mohon pamit, prokes ketat, Jakarta sehat. Merdeka! Merdeka. Mantap.